coba kereta LRT Jabodebek terus berlanjut. Sabtu 15 Juli 2023, uji coba melibatkan kelompok difabel. Secara umum, akses masuk stasiun, menuju peron hingga di dalam kereta sudah memperhatikan kebutuhan penumpang difabel. Fasilitas itu berupa lantai pemandu untuk tunanetra, pengikat kursi roda di dalam kereta, serta lift untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Meskipun demikian, masih ada sejumlah catatan dari penumpang difabel atas sarana dan prasarana LRT Jabodebek ini. Yang paling utama itu kan kayak audionya itu kan, karena yang paling dibutuhkan kalau sama disabilitas netra itu audio. Jadi harus dipastikan lagi lebih jelas, sama nggak ada delay antara tampilan yang mungkin ada di visualnya sama yang apa sih kalau pintunya kebuka tutup itu, sama audionya. Terus juga kalau fasilitas di stasiunnya kayaknya sih udah lumayan bagus ya, karena guiding blocknya juga banyak ada di mana-mana gitu. Dipilih voice over yang suaranya lebih tajam, lebih bright gitu kan. Kalau yang tadi tuh kayak lebih mendem, lebih dark. Jadi kita apa ya kedengarannya gitu, apa informasinya apa ya gitu. Jadi kita masih belum dapat infonya gitu. Sulit nih, karena parkirannya terbatas hanya di bangunan yang terdekat dari sini. Tapi kalau nanti udah jadi, mungkin bisa dari Transjakarta nyambung ke sini, atau dari KRL nyambung ke sini. Ada gap yang mungkin perlu berhati-hati ya kalau untuk pengguna kursi roda manual. Tapi kalau untuk pengguna kursi roda elektrik yang kursi rodanya itu nggak bisa diungkit gitu, atau berat nggak bisa diangkat, itu kayaknya perlu sekali RAM portable. RAM portable itu kayaknya makin banyak ya sekarang. Kayak di MRT kayaknya udah jamak ya. Uji coba juga dilakukan untuk menghimpun masukan dari masyarakat sekaligus menguji kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia sebelum diresmikan pada 18 Agustus mendatang. Beberapa masukan sempat diutarakan oleh masyarakat dalam uji coba kali ini. Pertama yang kita lihat untuk tarikan, saya pikir ini kan mungkin masih uji coba ya, Mungkin tarikannya masih kurang smooth, lalu juga pengeremannya juga masih terlalu kasar gitu ya, masih kurang smooth. Jadi ketika orang berhenti itu mungkin pada orang tuh mungkin jatuh misalnya. Kami paham kalau untuk level gua 3 ini memang tidak ada masinisnya. Nanti programnya lebih dibuat smooth, khususnya untuk masalah pengereman. Lalu yang kedua untuk pintu kereta dan PSD itu ternyata memang kurang presisi. Jadi kalau kebanyakan, kalau kita lihat tadi dari stasiun Duku Atas sampai di Bekasi Timur itu tidak presisi gitu ya, masih banyak ada celahnya, masih celah separuh atau seperempat, itu masih tidak sama antara pintu dan peron di PSD. Jadi ini yang diharapkan untuk nanti LRT juga bisa membenahi programnya supaya lebih ada kalibrasi, supaya titik bukaan PSD dan bukaan pintu keretanya itu sama, kira-kira seperti itu. Selain itu, integrasi antar moda angkutan umum juga dibutuhkan untuk memudahkan pengguna mencapai tujuan. Moda yang bisa terhubung dengan layanan LRT antara lain bus Transjakarta, bus kota, KRL, MRT, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung. Harapannya ada penambahan modal share dari pengguna kereta pribadi itu mau berpindah menggunakan angkutan umum ini LRT. Harapannya seperti itu. Jadi fasilitas park and ride dan juga integrasi antar moda KRL entah Transjakarta itu pun juga harus terintegrasi. Syukur-syukur bisa dalam satu tiket. Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Persero Didik Hartianto menuturkan uji coba operasional terbatas ini fokus pada kesiapan sistem, aspek keamanan dan keselamatan. Selain itu, ada aspek sosialisasi, uji coba sistem tiket, akses, fasilitas, dan pelayanan. Uji coba juga dilakukan untuk mendukung operasi komersial yang direncanakan mulai 18 Agustus mendatang. You will never let me go.